Halo teman-teman seperjalanan, berjumpa lagi dengan saya, Doli Indra Permana. Bersama saya sudah ada Ibu Idayanti Sudiro, selaku Holistic Wealth Expert, dan beliau juga sebagai founder Financial Wisdom Academy. Biasa dipanggil dengan Bu Oki. Halo Bu Oki, Halo apa juga. kabar Bu? Baik. Bu, ini tema kita mantep banget. Temanya kita adalah mendidik bukan mendadak. Saya sebagai mungkin teman-teman seperjalanan juga punya kisah yang sama. Saya adalah seorang orang tua yang punya anak satu. Kadang-kadang saya tuh suka berpikir ya, metode mendidik anak saya dengan metode mendidik teman-teman seperjalanan itu pasti kalau yang zaman dulu itu tuh beda sama yang sekarang tuh Bu. Iya, Kalau dulu benar. tuh wah galak, keras, nggak boleh terlambat, harus disiplin segala macam. Tapi kan kita sebagai orang tua baru atau orang tua yang udah mengikuti perkembangan zaman, udah belajar literasi, kita tuh udah kenal banyak nih Bu metode-metode. Sebenarnya bagaimana sih langkah yang mendidik yang baik untuk anak-anak kita? Mendidik dalam rangka financial wisdom ya. Untuk financial wisdom pastinya Bu. Satu nih, Mm-mm. Mas Doli pastinya juga pernah dididik oleh orang tua Benar. dalam rangka keuangannya. Oh iya pasti dong Bu. Ya. Jajan saya sama jajan kakak saya tuh beda. Nah, Kayak gitu-gitu kok bisa deh. gitu sih? Karena kakak saya sama saya tuh beda 6 tahun Bu. Jadi Hmm, pada saat saya SD, kakak saya udah mau masuk SMP. Ini buat teman seperjalanan yang punya nasib selisih anak 6 tahun merasakan nih ya. Perbedaan kakak saya mau masuk kuliah, saya masuk SMP. Ya itu kan oke. jajannya beda tuh Bu. Nah itu ada hubungannya juga sama financial wisdom, bagaimana Iya, cara pastinya jadi mengatasi? gini sih, kita mau ngobrol ya, Ya, bahwa ya. kalau kita itu dididiknya seperti apa, Hmm. pengetahuannya tentang keuangannya, sama kedua rasanya buat kita. Hmm. Jadi ketika tadi Mas Doli bilang, jajannya saya sama jajannya kakaknya itu beda. Hmm. Tapi kalau boleh ngobrol nih, Ya. bagusan mana? Atau Mas Doli komennya apa nih terhadap jajannya kakak sama jajannya Mas Doli? Kalau saya pribadi saya ngerasa kayak jadinya kayak curang. Kakak saya jadi Curangnya lebih gimana? banyak karena saya lebih dikit. Padahal kan kayaknya barang-barang atau mainan anak-anak tuh lebih banyak di usia saya dan lebih banyak untuk dibeli. Zaman dulu tuh seperti itu kan, Bu. Kalau menurut saya sih kayaknya harusnya yang kecil tuh lebih banyak. Yang kecil lebih banyak. Tapi kan gini ya, kalau Iya, iya, dipikir iya. kakaknya Mas Doli, kalau tadi udah mau masuk universitas, pasti kan berbeda ya. Iya sih. Bener kan? Kalau jajannya juga lebih banyak, dan kemudian kalau kita di SD, Ya. paling kan ke warung-warung atau yang di kantin-kantin, jajannya kan biasanya relatif lebih murah kalau Iya. dibandingkan si kakaknya. Betul. Gitu kan. Dan kemudian si kakaknya ini juga perlu barang-barang, bisa acara main sama teman gitu kan. Kalau SD coba ngopi kan nggak bisa. Iya. Ya, hangout nggak bisa. Ya kan? Bener juga sih, Bu. Misalnya naik kendaraan umum, ya kan, kalau ini mungkin biasanya antar jemput atau dibayarin sama si pembantunya, Iya, ya kan, atau ART kita. Tapi kalau yang udah kuliah udah berbeda. Nah, tapi yang penting Mas Doli rasakan adalah rasanya buat Mas Doli itu apa. Jadi emosi apa sih yang bangkit ketika Mas Doli ngomongin uang jajan. Ini contoh, Ya. Ketika Mas Doli bilang, saya sih kayak saya merasa nggak adil, gitu kan. Nah, apa yang Mas Doli rasakan ini merupakan suatu ya patokan buat kita. Oh, nggak enak ya ternyata kalau kayak gitu ya. Tapi sekarang anaknya Mas Doli kan masih satu, jadi kita nggak bisa bandingkan ke adiknya atau gimana. Tapi sadari bahwa cara kita mendidik anak biasanya berkaitan dengan kita selama ini dididik oleh orang tua kita seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya nih, tadi soal uang jajan. Ya. Yang kedua, mainan. Tadi kan sempat ngomong ya, mainan-mainannya kayak gimana. Kalau kita minta mainan, biasanya orang tuanya ngasihnya langsung, atau apa aja kebanyakan dikasih, atau harus menabung dari uang jajan, atau segala macam nih, macam-macam ada cara orang tua mendidik. Kemudian yang ketiga, ketika kita misalnya dengerin nih orang tua ngobrol soal keuangan, apa ya yang Mas Doli dengar soal keuangan di orang tuanya Mas Doli? Nah, ini akan kalau bisa sih akan kita buat sebagai patokan ya, supaya
rasanya saya ketika mendengar ini kok nggak enak ya. Ketika misalnya saya dengar orang tua saya ngobrolin soal uang dan berantem. Atau ketika dengar orang tua saya ngobrolin kakak adiknya atau saudaranya tentang uang dan mendengar sesuatu di situ. Nah, itu sebagai patokan buat kita. Rasanya kok nggak baik, rasanya kok nggak enak. Nah, kita sebagai orang tua, kita harus punya literasi keuangan. Banyak sih saya lihat ibu-ibu rumah tangga atau kemudian kepala keluarga bahkan tidak belajar personal finance. Benar nggak? Benar banget. Jadi merasanya ya udah uang saya segini, yang penting saya bagi cukup untuk biaya hidup sehari-hari, kemudian untuk biaya happy atau untuk bayar utang atau untuk menabung lah ada sekian persen, rasanya udah oke. Padahal kan sebetulnya itu nggak oke hanya di situ aja. Mulai dari situ sih Mas Doli. Jadi melihat bahwa keuangan itu bukan cuman di saat pendapatan dan pengeluaran, tetapi juga efeknya ke anak, secara psikologis anak, mentalitas anaknya, kita juga perlu pelajari. Berarti dengan kata lain pada saat kita mau mendidik anak kita mempersiapkan itu kan memang tidak boleh mendadak ya Bu. Berarti harus punya kayak self-awareness-nya kita sendiri dulu untuk mengetahui bahwa sebenarnya kecukupannya yang berapa yang tepat gitu ya Bu ya. Nah, literasi-literasi seperti itu yang paling dasar tuh yang harus diberikan kepada si orang tua nih yang baru mau punya anak ini atau baru anaknya mau SD lah, kayak saya nih, anak saya mau SD nih. Aduh, kalau udah ngomongin SD ya Bu, aduh mahal-mahal banget sekarang bayar SD. Tapi buat teman-teman seperjalanan yang mungkin mau sekolah di swasta atau di negeri semua sama-sama bagus. Cuman kadang-kadang kan kita sebagai orang tua self awareness yang ke arah situ tuh langsung kayak mikir, ini cocok nggak ya di tempat yang ini, duit segini, ini buat pendidikan anak segini nggak ya, ini buat SMP segini cukup nggak? Itu tuh yang kayak gitu itu jadi nggak tenang mungkin. Jadi gimana gitu ya? Iya Bu. Kayak yang tadi sih soal mendidik anaknya, sekarang mendidik si orang tuanya. Agak susah ya Bu ya mendidik orang tua. Pertama kali ketika saya lihat ya, ketika orang tua mau kasih pendidikan ke anak, dia selalu mikirnya yang terbaik. Iya betul Bu. Ini saya alamin. Waktu itu iya. saya juga pernah ketika mau menyekolahkan anak gitu ya, langsung saya pikir mana ya sekolah yang terbaik. Terbaik itu bisa pelajarannya paling paling sibuk gitu ya, mungkin paling yang bagus lah apa segala macam. paling berat ya, tanda kutip paling berat gitu kan. Dan bahkan si orang tua ini kadang-kadang pengen ya udah sibuk, berat dan internasional. Iya benar. Aduh banyak banget sekarang karena pengen bahasa Inggris. Benar. Gitu dan kan. mahal lagi itu udah pasti. Dan Bu. itu mahal. Betul. Nah sebetulnya kita perlu ingat nih Mas Doli. Sebagai orang tua seringnya ketika kita mengeluarkan uang untuk anak suka nggak mikir. Karena adanya emosi. Ingin memberikan yang terbaik tadi. Jadi emosi yang jalan. Nggak apa-apa lah. Ya udahlah kita bisa lah pastilah demi anak kita gitu kan ya. Iya benar. Padahal sebetulnya itu perlu diperhatikan lagi. Kenapa? Satu, kalau kita mengeluarkan uang maksimal untuk dia masuk SD, ya, apakah kita bakal bisa punya uang maksimal untuk SMP, SMA, universitas? Ya, kalau kita tanya lagi nih. Mungkin ini juga perlu coaching. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda. Nah, kalau sekarang saya nanya Mas Doli ya. Boleh deh. Misalnya nih, Mas Doli mau menyekolahkan anak. Sekarang anaknya apa? SD? TKB. Oh, bentar lagi nih SD. Bentar lagi Juli ini bakalan masuk SD. SD ya. Saya, kalau Mas Doli yang kepikir sekarang. Iya. SD bakal di mana? Ya, sekolahnya swasta atau internasional. SMP pengennya kayak apa? Wah. SMA kayak apa? Waduh. Sama universitas kayak apa? Kepikirnya aja sekarang kalau yang pernah diomongin sama istri. Teman-teman seperjalanan moga-moga ada yang sependapat sama saya ya. Saya jujur nih Bu Oki. Saya baru sampai SD aja. Karena saya melihat kayaknya SD sama TK itu masih pilihannya dari si orang tua menurut saya. Karena mungkin dan SMP sama SMA mungkin anak itu udah bisa milih dan mungkin dia punya teman atau mungkin temennya mau sekolah di sana. Biasanya kalau zaman kita dulu kan gara-gara sekolahnya teman kita paling banyak di sekolah yang A, ikutan ke A juga. Dan itu mungkin kapasitas kita sebagai orang tua ya menurut saya dengan pasangan hanya sama istri saya bilang
kayaknya kita coba berikan yang terbaik menurut si orang tua itu adalah di TK dan SD-nya. Saat ini tuh lagi mempersiapkan itu, tapi SMP sama SMA kuliah, waduh, kayaknya saya mungkin salah satu teman seperjalanan yang mungkin unik ya, yang belum mempersiapkan hal tersebut. Paling sampai di situ, Bu Oki. Itu yang mungkin, dan udah ada sih arah-arahnya mau kemana, walaupun memang udah harusnya kalau kata orang, sekarang ada sekolah swasta atau sekolah beberapa yang negeri segala macam, harus daftar, karena ini early bird. Ya, betul. Wah, itu Jadi aja harus keluar uangnya betul. lebih awal lagi ya. Bahkan kita beberapa kali ngelihat ada workshop atau seminar tentang edukasi memilih sekolah-sekolah, kan dari si sekolah tersebut memberikan sebuah tes ya, atau mungkin visit sekolah gitu, melihat langsung secara langsung mekanisme sekolah yang dilakukan. Sudah ada beberapa, tapi poinnya masih rasa takut tentang keuangan itu tuh muncul, Bu, karena ternyata saya baru tahu, dan saya baru baca literasi juga yang disampaikan sama teman-teman juga, ngelihat ada di Financial Wisdom juga, bahwa ternyata inflasi pendidikan tuh Naik. bergeraknya tuh cepat juga ya, Bu ya. 10% kira-kira. 10% ya, Bu ya. Wah, itu besar sekali sih. Lebih ke situ sih, Bu. Bagaimana saya harus mengelolanya jadinya tuh, Bu? Jadi TKB itu sampai, nah bentar lagi kan ke SD. SD sampai ke SMP kira-kira 6 tahun. Ya. Kemudian SMP universitas 3 tahun 3 ya. tahun. Kemudian baru kuliah. Ya. Pernah nggak mikirin atau sekarang ini udah ngitung kira-kira berapa biayanya? Jujur belum, Bu. Mohon maaf. Kayaknya kita butuh masukan dan mungkin insight nih teman-teman seperjalanan ini, kayaknya penting banget mesti dilihat bahwa bagaimana yang semestinya yang harus saya lakukan, Bu. Kalau gitu gini ya, biasanya nih kalau yang udah sekarang udah pasti udah tahu nih harganya berapa karena udah mau masuk kan. Betul. Coba kita mengandai-andai ya, mengandai-andai. Minimal anak kita tuh di sekolah apa? Oke. Lalu coba tanya sama sekolahnya, kalau mau masuk itu berapa? Atau sekarang udah zamannya Google ya. Mungkin juga bisa nge-Google gitu ya. Bisa searching ya, Bu ya. Berapa sih untuk masuk ke SMP misalnya. Lalu SMA, tanya juga berapa sih untuk masuk SMA. Dan terakhir, berapa sih untuk masuk universitas. Lalu ditulis sebaiknya, Mas Doli. Jadi kita tuh kalau bisa kayak punya buku keluarga ya, supaya kita tahu untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya mungkin kalau misalnya masuk SMP termasuk jangka menengah lah ya. Kemudian nanti SMA dan universitasnya ditulis supaya kita tahu. Kita pakai kalkulator dulu, financial calculator. Kalau sekarang itu sejumlah sekian, yang contoh SMP aja berarti 6 tahun lagi, 6 tahun lagi dengan asumsi 10% kenaikannya, berapa ya yang saya butuhkan untuk SMP. SMA juga nanya ke SMA-nya, berapa ya yang saya butuhkan dengan asumsi 10%, berarti naiknya 9 tahun. Universitas juga begitu. Berarti dengan kata lain, teman-teman seperjalanan Financial Wisdom ini berarti kita tuh harus punya planning ya, Bu ya. Planning dalam artian planning saat ini ya, mungkin yang harus saya lakukan adalah untuk saya, teman-teman, yaitu adalah planning untuk 6 tahun lagi, planning untuk 9 tahun lagi, dan planning untuk ya kurang lebih sekitar 9 tambah 3 ya kurang lebih sekitar 12 tahun lagi untuk masuk kuliah berarti ya, Bu ya. Nah, jadi seperti kayak buat neraca dong berarti ya, Bu ya. Kita bukan buat neraca ya, tapi buat ya tadi itu ya biayanya berapa, planningnya berapa kita tahu. Nah sebetulnya kalau sebagai manusia, kecenderungan orang itu sebenarnya tidak menabung. Kecenderungan orang tidak menabung gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau kita suka dengerin kan ada instrumen keuangan, yuk tentang dana pendidikan. Benar ya? Benar. Karena kalau kita tidak ada instrumen itu, kemungkinan kita untuk lalai lebih besar, Mas Doli. Jadi kayak ada remnya lagi itu ya, Bu ya, sebenarnya. Di video podcast kita sebelumnya kita udah bahas tuh tentang rem-reman, dan ternyata rem itu juga bisa juga kita harus lakukan di dalam mempersiapkan dana pendidikan ya, Bu ya. Saya pikir malah mempersiapkan dana pendidikan itu udah siapin aja, ada duit sekian masukin ke tabungan pendidikan, Saya pakai metode didikan orang tua saya seperti itu tuh, Bu. Jadi kalau ada uang seberapa sisihkan buat
pendidikan 10%, tapi nggak mikirin tentang si inflasi-inflasi itu tadi. Pokoknya dimasukin ke itu diapain? Diinvestasiin? Nggak dimasukin ke tabungan aja. Tabungan aja. Itu benar atau tidak tuh Bu sebaiknya? Sebaiknya sih enggak juga ya. Jadi Oh. kalau kita cuma di tabungan, dapatnya berapa persen? Ya nggak besar lah, nggak nyampe 1% kali ya Bu Nggak kalau nyampe tabungan. 1% kalau di bank-bank tertentu. Kalau bank-bank digital lebih besar sedikit Iya, mungkin ya. mungkin ya Bu ya sekarang. Kemudian ada reksadana pasar uang. Itu juga bisa lebih besar lagi. Iya. Nah, tentunya kita harus bijak sih ketika melihat. Ingat, tantangan utama ingin cepat kaya. Ini pernah ada di podcast sebelumnya Iya, ya. benar, ingin cepat kaya. Ingin cepat kaya. Dalam hal ini walaupun kita bilang, Bu, saya bukan ingin cepat kaya. Saya cuma ingin cepat supaya dana pendidikan anak ini tercapai. Iya. Ya itu kaitannya gitu dengan ingin cepat kaya tadi. Ingin cepat supaya dana pendidikan saya tercapai. Iya. Lalu asal-asalan mencari instrumen keuangan. Waduh, ada yang lebih daripada 10%. Panik gitu ya. langsung. Panik dan langsung ngambil. Iya. Supaya pengennya Iya, tercapai gitu. iya. Jadi dalam hal ini kalau saya bisa katakan, yuk rencanakan tapi dengan bijak, dalam arti melihat instrumen keuangan memang tidak boleh kita pokoknya konservatif terus. Ya, terlalu konservatif itu membuat peluang-peluang yang ada di depan mata juga jadi hilang. Contoh, kita bisa loh dapat uang 6% sampai 8% setahun. Saking kita konservatif, sakingnya juga males cari-cari, lalu kita taruhnya di tabungan aja atau taruh misalnya di deposito yang relatif lebih rendah. Nah, ini juga jangan ya. Jadi bagian dari financial wisdom itu sebetulnya mengenal diri kita dulu nih Mas Doli. Jadi kalau tadi Mas Doli kan awalnya dibilang tentang gimana cara didik anak ya. Kenali dirinya dulu. Saya itu orang seperti apa sih? Ketika saya dididik sebagai seorang anak, itu saya diperlakukan oleh orang tua seperti apa? Biasanya dengan mengenali itu, saya tahu emosi saya begini. Gitu ya. Lalu hubungkan dengan ketika kita mendidik anak sekarang ke anak kita, itu seperti apa. Dalam hal keuangan juga demikian. Dulu saya dididiknya seperti apa, perasaan apa yang muncul ketika saya ingat saya dididik anak seperti ini, sekarang saya mau mendidik anak seperti apa. Itu jadi responnya kita dengan cara mendidik anak lebih benar. Karena kita udah beda ya. Kalau kita pikir nih orang tua saya nih. Orang tua saya sekarang dua-duanya udah meninggal. Cuman kalau kita lihat zaman dulu kan nggak ada namanya literasi keuangan. Iyalah. Taunya cuman bisa baca koran atau baca buku. Nggak seperti sekarang. Mau tanya apa? Lihat langsung. Pencet jempol aja udah langsung ya. Pengetahuan benar-benar luar biasa. Jadi kita perlu maklumi sih orang tua kita. Tapi bagi kita yang udah lebih ngerti ya tadi gitu persiapannya. Berarti yang pertama yang pada saat kita lagi mau merencanakan pendidikan, yang pertama kali yang harus kita siapkan buat teman-teman seperjalanan adalah mengenali diri kita dulu berarti ya Bu ya. Bagaimana kita tahu kapasitas kita atau kita dulu pernah dididik seperti apa. Terus yang berikutnya adalah pada saat kita udah pengen tahu nih kita mau pakai cara didikan orang tua kita atau ada yang mau diambil atau ada yang mau dipakai cara yang baru, baca lagi literasinya terkait dengan hal tersebut. Setelah step itu udah berjalan nih Bu, tahapan pertama udah nih. Tahapan kedua yang harus saya lakukan lagi apa, Bu? Tadi perencanaan keuangannya. Oh, oke. Tapi juga harus tahu ya. Tadi kan saya bilang jangan terlalu konservatif, tapi kita juga tahu profil resiko kita. Ya. Artinya mungkin kalau orangnya bisa sangat berani mengambil resikonya, dia dapat keuntungan lebih besar. Tapi kalau deg-degan sepanjang sekian tahun juga nggak lucu ya. Jadi ada orang yang saya temuin nggak berani pokoknya mengambil yang sangat beresiko. Dia paling mentok pokoknya saya paling mentok yang di tengah-tengah lah gitu. Kalau yang udah ke saham gitu kan, atau udah yang berusaha sendiri juga kan ada resiko bangkrut, ada resiko ini itu, ada yang nggak berani. Nah, jadi kita ketahui profil resiko kita, tapi ada kabar baiknya kalau kita mau menaikkan supaya profil resiko kita itu bisa naik, belajar literasi keuangan, belajar tentang investasi.
sehingga kita bisa lebih berani, sehingga apa akibatnya uang yang untuk anak kita ini bisa siapa tahu kita mampu ya untuk bisa lebih cepat diambil investasi yang returnnya lebih cepat untuk itu. Oke, berarti yang kedua adalah bahwa ternyata kita tuh harus udah tahu diri kita terkait dengan profil risiko. Misalnya contohnya saya konservatif nih ya, yang mungkin agak bukan takut ya, lebih kayak waspada lah ya dengan resiko ya Bu ya. Tapi kalau kita mau upgrade skill kita mau belajar lagi terkait dengan udah mengenali diri, baru kita bisa nih merencanakan keuangan kita ya Bu ya. Merencanakan keuangan kita nih teman-teman seperjalanan, sampai kita tahu nih kalau ternyata level kita udah menguasai, udah cukup berhasil dan ternyata mendapatkan hasil yang baik, berarti kita udah mulai nih Bu, boleh mempercepat dana tersebut untuk bisa dicairkan atau mencari dana tersebut untuk dicairkan. Ya. Yang ketiga setelah udah kita dapetin itu hal tersebut, next step-nya apa tuh Bu? Maksudnya next step setelah udah mengetahui nih perencanaan keuangan yang tepat buat saya udah tahu tipe saya tuh seperti apa dan saya ternyata bisa upgrade skill, kita tuh udah mulai memilih sekolahnya atau siapin uangnya aja. Gitu. Nah, dalam hal kalau kita sudah tadi ya persiapan dana keuangannya udah beres ya, gitu betul. Kan ya. Ketika mencari sekolah, kembali lagi perlu kita tenang. Ya, mengenal diri kita, tenang, supaya ketika kita ngobrol dengan anak kita, tadi Mas Dodi bilang kalau udah SMP, SMA mungkin dia udah milih sendiri, gitu kan ya. Saya mikirnya tadi gitu tuh Bu. Kalau misalnya itu nggak bagus kan kita juga bisa ngobrolin kan. Iya sih. Nah, kita melihat dulu, jadi apa yang anak kita mau, tapi kita juga harus tenang dan lihat. Tentunya kalau kita melihat kurang bagus, kurang sesuai dengan keuangan kita, tentu kita harus ngomong ya sama si anaknya dong. Dek, ternyata papa nggak bisa nyekolahin di situ. Ya nggak? Iya. Jadi kita juga sebagai orang tua harus bisa mendidik anak sampai ke sana dengan cara yang baik. Kalau dikasih pengertian, pastinya anaknya bisa nerima. Tapi kalau cara kita ngomongnya nggak terus terang, kemudian cari-cari alasannya nggak jelas, nah mungkin jadi si anaknya juga jadi nggak bisa menerima gitu. Jadi berikutnya adalah yuk tentukan sekolah anak tapi dengan tenang, sesuaikan dengan budget, jangan kemudian pokoknya jor-joran untuk si anak gitu ya, itu sangat-sangat nggak disarankan. Karena kalau dulu nih didikan dari almarhum orang tua saya juga Bu, saya tuh tahu sekolahnya itu hanya dari orang tua. Sama. Kita sama ya berarti. Saya udah jauh lebih tua dari Mas Doli ya, makanya semuanya udah ini, kecuali universitas. Oh, kalau universitas betul. Saya baru milih sendiri. Ditanya, kan, ya, betul. Kamu mau masuk apa? Iya, atau negeri atau swasta, pilihan negeri ikutan atau swasta, tes gitu. Kira-kira mau bidang apa? Iya. Nah, itu saya mulai nyari-nyari sambil diskusi sama orang tua. Nah, kaitannya gini nih Bu. Jadi pada saat teman seperjalanan, kalau teman-teman mungkin punya cerita yang sama juga, saya tuh sekolah itu udah dipilih sama orang tua. Karena mungkin orang tua punya kapasitas finansialnya mungkin tidak, literasi mungkin juga belum sehebat sekarang gitu ya. Nah, pada saat udah mempersiapkan pendidikan A, B, C, D segala macam, ada rasa yang dimana tuh si anak itu belum mendapatkan rasa tenang tersebut Bu. Jadi kita tuh kayak memang perlu deh financial wisdom ini nih teman-teman nih, karena perlu juga anak-anak kita harus tahu bahwa ternyata kebijaksanaan orang tua harus bisa dideliver ke kebijaksanaan untuk bisa mendapatkan si anak itu sama-sama bijak mengerti. Bisa mengerti lah ya. Nah, masalahnya itu yang kadang-kadang karena Ibu tadi bilang bisa memberikan pengertian. Itu tuh susah tau Bu, memberikan pengertian ke anak. Kalau misalnya anak kita mau kita sekolahkan berdasarkan kemampuan atau kapasitas si orang tua. Jika ternyata step by stepnya kita ada yang mundur sedikit nih, kalau kita ternyata belum memberikan finansial keuangan yang tepat buat pendidikan anaknya. Kan ada situasi yang dimana resiko kan kita nggak tahu ya Bu ya. Tiba-tiba amit-amit cabang baik ada inflasi lah, ada cost harus berkurang buat inilah, itulah segala macam. Atau misalnya rugi lah. Kita juga bisa ada risiko itu ya. Atau kehilangan sesuatu lah, ibaratnya Bu, baik itu nyawa atau apapun tersebut. Nah, kebijaksanaan yang harus disampaikan ke anak itu, si anak ini perlu belajar tentang wisdom juga dong berarti kalau begitu Bu. Jadi di financial wisdom sebetulnya yang paling dasar tuh kan mengenal diri. Iya.
Supaya apa? Setelah mengenal bukan cuma sekedar kenal, Iya. tapi upgrade. Iya. Ya, menaikkan, oh saya begini, lalu gimana ya menjadi lebih baik. Nah, ketika menjadi lebih baik ini termasuk di dalamnya adalah cara komunikasi dengan orang sekitar, termasuk sama pasangan. Ya enggak? Oh, itu Sama penting pasangan banget, ini kan Bu. suka kadang-kadang Miss. kita jadinya merasa karena orang sendiri. Merasa nggak sih kalau kita sama suami atau istri kita ngomong lebih seenaknya? Ngerasa sih, Bu, kadang-kadang Ya kan? bener-bener deh. Lebih berani. Ya, demikian juga pada anak. Kita Eh, merasa kayaknya, lu kan anak gue gitu. Lu nggak tahu deh, pokoknya ikutin aja. Pokoknya ikutin aja. Iya, gitu. bener. Sekarang zaman udah berubah Betul kan. sih, Bu. Jadi setelah upgrade tadi, hubungan sama Pasangan. suami istri, sama anak itu udah mulai dibina. Iya sih. Jadi saya sih benar-benar pengen ya supaya semua orang itu mulai mengenal dirinya dan upgrade dirinya. Nah, ini sebagai level paling dasar sih yang ada di financial wisdom sebelum bisa naik ke level berikutnya. Wah, ini level dasarnya aja nih udah tebel banget nih. Ini udah ibaratnya daging nih ya, teman-teman. Berarti saya udah mulai masuk nih bahwa ternyata kayaknya saya, pasangan sama anak saya perlu juga belajar coaching berarti ya, Bu ya. Untuk bisa mengenal satu dengan yang lain, untuk bisa belajar lagi tentang mengerti lebih bijaksana lagi bahwa fundamental yang pertama kalau kita mindfulness-nya udah drop, nggak tenang, panik, kaget, semua berantakan dong, Bu ya? Iya, iya. Pastinya gitu ya. Karena apapun perilaku keuangan kita kan didasarkan emosi. Bahkan 90% biasanya perilaku keuangan kita didasarkan emosi. Betul sih. Kalau kita nggak bisa menguasai emosi itu, ya biasanya perilaku keuangannya bisa kebayang ya. Banyak yang miss, banyak yang akhirnya merugikan kita sendiri. Karena banyak juga ada beberapa kisah-kisah dari teman perjalanan financial wisdom sendiri bahwa ternyata mempersiapkan pendidikan anak nih itu tidak mudah. Pasti butuh yang namanya komunikasi yang clear. Iya. Karena kalau sampai tadi kata Bu Oki sendiri bahwa kita karena sama-sama pasangan dan satu rumah dan anak juga udah kenal, jadi lebih seenaknya. Padahal sebenarnya nggak bagus juga ya kayak gitu ya, Bu ya? Iya, ya ini yang memang kita perlu perbaiki deh, Iya, karena betul. kita udah tahu bahwa ternyata kecenderungan kita dengan orang, oke itu yang paling dekat, sama orang-orang dekat lainnya juga, misalnya sama orang tua, sama om tante, sama orang tua orang lain, kita suka lebih baik gitu kan, sama orang tua sendiri malah enggak. Iya. Gitu sih. Ini balik ke konteks mendadak ini berarti kita harus patahkan ya, Bu ya, bahwa ternyata mendidik itu ada seninya ya, Bu ya. Mendidik kita itu ada seninya, bahkan si orang tua tuh punya peranan yang sangat penting. Kalau terlambat tidak belajar, terlambat tidak mengetahui dirinya dia, atau paling pertama terlambat tidak mengenali dirinya dia, bahkan mendadak semua tuh kejadiannya berarti ya, Bu ya. Langsung pokoknya apa depan mata beresin, apa depan mata beresin gitu ya. Ibaratnya kayak seakan-akan kalau setiap hari itu adalah ban bocor jadinya, Ibu ya. Ban bocor. Jadi harus cepet-cepet Itu mendadak ya. mendadak ya. Itu sering terjadi tuh teman-teman financial wisdom semua, teman-teman seperjalanan, bahwa boleh kasih tips terakhir mungkin ke kita, Bu, terkait dengan mendidik bukan mendadak buat teman-teman pada saat lagi mempersiapkan pendidikan buat anak yang benar-benar bisa membantu kita tuh bisa merencanakan dengan pasangan dan anak kita tuh bisa lebih tenang. Ya, satu, ketika mendidik anak, nomor satu adalah bangun hubungan yang baik dengan anak. Nggak bisa bangun hubungan baik dengan anak tanpa membangun hubungan yang baik dengan pasangan, ya kan? Kemudian yang kedua, kita realistis. Realistis, memang kita mau yang terbaik sekolahnya untuk anak, tetapi tetap sesuaikan budget. Dan tetap ingat, anak itu sekolahnya tidak cuma sampai SD, tidak cuma sampai SMP, tidak cuma sampai SMA, universitas, bahkan ada yang mau S2. Ya, jadi ketika kita tahu bahwa kita rasanya sampai S2 itu butuh sekian, dan kita saat ini belum bisa memenuhi itu, coba deh disesuaikan dulu. Jadi nggak usah sekolah SD yang terbaik sekali, yang tapi mahal, yang ternyata sampai mengambil uang masa depan diambil sekarang. Pokoknya yang terbaik sekarang ini. Padahal akhirnya kemudian kita mengorbankan yang
berikut-berikutnya ya. Padahal kita semua tahu ketika kita bekerja dilihat ijazah apa? Ijazah tentu Iya, universitas, betul. ya kan? Memang kita sadari kita nggak mau ngambil yang jelek. Mm-mm. Walaupun kita bilang nggak apa-apa nanti universitasnya yang terbaik aja. Kalau dia SD-nya parah, misalnya SD-nya yang tidak disiplin, yang kurang baik, Yang bebas-bebas aja lah. bebas-bebas, Iya. tentu nggak akan bisa mempunyai karakter yang bagus ya. Iya, iya. Tentu kita perlu bijaksana dalam hal ini. Cuman jangan tadi sampai segala-galanya dijor-jorin untuk yang paling akhir, yang paling awal, Ya. SD-nya atau SMP-nya. Ya. Itu sih Mas Doli. Dan yang ketiga, kita perlu tenang supaya kita bisa melihat semuanya ini dengan baik dan bijaksana. Wah, ini kayaknya nggak cukup ya untuk kita ngobrol sedemikian rupa. Mungkin ada momen-momen tertentu yang kita harus lakukan bersama-sama ya teman-teman seperjalanan terkait dengan belajar tentang literasi, bagaimana cara mengatur keuangan kita dengan baik, dan bagaimana cara memilih. Bahwa ternyata bener banget tadi kata Bu Oki, bahwa ternyata kita harus tahu nih yang terbaik, nggak harus mahal apa segala macam. Karena menurut pemahaman saya, mahal itu adalah relatif. Mahalnya saya sama mahalnya ibu atau mahalnya sama teman-teman seperjalanan beda-beda. Jangan sampai gara-gara kita nggak tenang ngikutin kata temen main kita, oh sekolah di sini aja ini bagus, murah kok. Iya. Ternyata Terus kita gengsi. bener. Nah, itu jangan sampai ya. Itu kalau udah tahu seperti itu teman-teman seperjalanan Financial Wisdom, berarti kita udah mulai nih menata. Kita kalau tiba-tiba dengan omongan sedikit dari teman kita, udah sekolah di situ aja, itu nggak mahal kok. Nah, mahal yang seperti apa nih? Makanya lebih baik kita harus ngobrol sama pasangan, ngobrol sama anak untuk bisa menentukan cara mendidik yang supaya tidak mendadak, betul ya? Iya. Bu Oki ya. Baik, teman-teman seperjalanan, wah ini seru banget. Ini moga-moga bisa menginspirasi buat teman-teman seperjalanan semuanya. Dan kita pengen ngasih yang terbaik lagi tentang Financial Wisdom dan kita pengen ceritain banyak hal. Tapi kalau teman-teman nanti mau lihat video-video kita, ada di Financial Wisdom, di YouTube kita juga ada. Dan teman-teman boleh tengok juga di Instagram kita, financialwisdom.aca. Bu Oki, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye-bye!